dan tuh suhu badan saya itu bisa naik itu bisa 40 derajat itu panasnya itu. Tapi saya diam, soalnya kalau saya bikin reaksi bilang sakit pasti saya bisa di sini di deportasi, bisa masih saya kena rawat lagi, berarti biaya gitu kan. Nah tapi saya bertahan, saya bilang sama Tuhan, saya kasih kekuatan saya bisa landing di Schiphol, bisa masih mampu, karena nggak ada yang bisa saya makan. Minum air pun, jangan minum air, menelan aja udah nggak bisa. Sakit tuh, sakit bener-bener itu. Nah, tenggorokan ya Bu ya? Iya, tenggorokan itu. Dan saya mau ngomong pun nggak bisa. Itu sakit itu sampai di semua ini sakit semua. Nah, saya sampai di Schiphol, saya bilang waktu di Abu Dhabi, saya sempat chat sama suami saya bahwa saya sakit gitu. Dia bilang don't worry, dia bilang gitu. Oke, kamu baik-baik, pasti baik-baik aja. Ya saya hanya berdoa supaya saya tiba di Schiphol, saya bisa mampu gitu kan. Kan jalan dari ininya ke tempat bagasi juga lumayan jauh kan. Belum mengangkat barang kopernya kita sendiri. Karena memang pengurangan pegawai pada saat Covid itu masih dampaknya sangat besar gitu di Schiphol. Jadi nggak bisa ngambil barang juga, saya harus handle diri saya sendiri gitu kan. Nah pas saya keluar dari ini, saya udah landing sana. Oke Tuhan, aku bisa, aku yakinkan aku bisa gitu. Even nggak bisa nelen, bener-bener itu saya mau nelen tuh saya harus cari posisi. Nggak bayang nggak sih mau nelen dulu, cari posisi dulu nih, gimana nih mau nelen lewat mana nih gitu kan. Nah sampai saya udah ngurus semua, saya bisa keluar dari dalam terminal itu. Saya menuju ke mobil, saya ngomong sama suami saya sakit, nggak bisa nelen, saya bilang gitu. Kamu jangan ngomong banyak-banyak deh. Ini saya akan lebih detail lagi ya Pak. Kalau kemarin kan saya langsung sekilas. Ini saya untuk lebih detailnya itu. Nah pas sampai di mobil, saya memang nggak bisa. Saya bilang, dia bilang kita makan dulu, enggak, saya nggak bisa. Intinya saya mau cepat-cepat sampai di rumah, saya mau istirahat aja. Nah suami saya udah tahu, walaupun dia orang Belanda, saya orang Sabuk. Sampai di rumah itu dia udah masak bubur rupanya Kak. Dia masak bubur yang bener-bener yang udah lembut bener-bener itu. Dia masak bubur, dia ada daging ayamnya, ada semuanya. Tapi saya kan nggak bisa makan, nggak bisa saya makan itu. Terus saya bilang, kamu harus paksa makan. Dia bilang, iya saya akan usahakan makan. Cuma ya satu sendok itu sendolannya susah banget. Saya bilang minta susu aja, saya minum itu pun susah juga. Akhirnya saya balik tidur aja. Nah karena beberapa harinya itu karena saya udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di sana kan kita nggak bisa langsung ke dokter kan. Kalau di sini kan bisa langsung ke rumah sakit atau ke dokter, telepon dulu. Ini dulu kasih tahu dulu apa segala macam keluhannya apa gitu. Itu pun saya dapat waktunya 2 minggu kemudian. Keburu mati lah aku nanti, bilang gitu, nggak bisa makan ini gitu kan. Tapi dari rumah sakit kasih waktunya 2 minggu, kita coba lagi ke dokter, dikasih ke dokter yang praktek. Akhirnya 4 hari kemudian saya bisa ke dokter. Saya ke dokter, lihatlah itu, saya berdoa. Karena saya ini trauma, ada satu member pernah saya kenal juga, dia pernah kanker lidah. Jadi saya tuh udah kemana-mana, mana adik baru meninggal, udah ini banget gitu kan, udah ketakutan duluan gitu. Aduh, dalam nama Tuhan Yesus, enggak ya. Setiap kalau dia ngomong, dokter ngomong, saya ngomong sama suami saya, gak apa-apa kan gitu. Tapi kenapa di mukanya begitu serius, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini sama dokter, coba ya, karena saya udah lihat ini kamu tuh kok aneh sekali, dia bilang. Saya coba tes gula darah, jangan sampai kamu diabetes. Oh no, aku nggak ada diabetes, aku bilang gitu. Kami nggak ada diabetes, aku bilang gitu. Suami saya bilang gini, enggak, ini diperiksa dulu sayang, biasanya kalau kayak gini biasa bawaan dari orang diabetes katanya. Tapi saya yakinkan, saya nggak, oke lah saya ikut aja diperiksa. Berapa menit kemudian dia bilang bagus gitu kan, saya nggak diabetes, aku bilang gitu. Nah terus dia, terus sebenarnya ini apa dong dok gitu kan. Oke, nanti karena di sini saya terbatas, kamu harus balik ke rumah sakit, berarti saya harus tunggu 3 minggu itu. Aduh, gimana saya mau makan? Saya lihat makanannya enak-enak, suami saya makan, tapi saya nggak masak, tapi saya nggak bisa makan gitu kan. Ya, akhirnya saya tetap, terus dia kasih sama dia obat, daftarin. Itu gel, berupa gel, untuk saya itu kumur aja gitu. Dia nggak bisa kasih obat sembarang karena saya belum diperiksa di rumah sakit.
dia kasih obat itu namanya Daktarin, saya ingat persis. Saya bilang gini, sayang ini kan rokok Daktarin Indonesia buat kutu air. Kenapa saya harus pakai ini? Jangannya kan dia salah. Dia bilang enggak sayang, kamu ini aja pokoknya setiap pagi siang malam kamu kumur, dikumur gitu, masukin ke dalam itu tuh ya rasa-rasa stroberi enak, tapi kan nggak enak juga kan. Setiap hari saya bikin begitu dengan satu harapan saya bisa makan, tapi enggak ada perubahan apa-apa, tetap aja begitu. Mau tidur nggak bisa, kalau saya tidur miring begini, aduh sakitnya. Saya balik begini, tetap juga saya nggak bisa nelen apa-apa. Jadi tersiksa. Jadi kali ini saya mengunjungi suami itu benar-benar saya nggak nikmati namanya liburan, gitu. Nah akhirnya berjalannya terus begitu. Saya bilang begini, jadi ini saya harus diapain? Saya telepon anak saya, mami sepertinya mau dioperasi kata dokter gitu. Tapi kan enggak lah mami, jangan dong, kita doa aja, jangan sampai mami dioperasi. Iya kita doa, kita punya Tuhan Yesus kok. Aku bilang gitu, mami juga nggak mau dioperasi. Takut kenapa kalau dioperasi, kalau saya stay-nya di Belanda sih nggak apa-apa karena dia yang observasi awal. Kalau saya balik ke Indonesia tiba-tiba saya kenapa gitu kan. Nah akhirnya berjalan dalam berarti habis didaftarin satu tube besar itu, ambil lagi, tebus lagi, itu datang lagi periksa, itu kan lumayan sekali periksa, nebus obat 350 euro, ya kan? Itu kan duit, kita kupikir kan. Nah akhirnya tibalah 3 minggu itu saya ke rumah sakit, diperiksa, ditarik lidah pak saya tuh, ditarik kuat sama dia. Itu disuruh buka mulut dan tarik itu lidah. Kan dia pegang ke itu lidah, baru dia tarik. Sakitnya aku bilang gitu. Itu sakitnya udah sampai di kepala. Aku udah mikirnya ya Tuhan ini apa lagi ini nih. Tapi dalam nama Tuhan Yesus jangan terjadi apa-apa, dia bilang. Dia patah lidah saya begini, dia patah ini begini, dia lihat yang kanan, nggak ada apa-apa. Cuman yang kiri. Nah yang kiri itu aneh bentuknya. Itu yang saya kirim Ibu Panel itu udah mulai berkurang itu. Itu agak ngeri itu udah bentuk kayak ular. Jadi dia punya kepala. Dia punya kepala itu udah ada di sini, udah sampai di sini dan benjolan di sini besar kan Bu ya. Dan itu dagingnya itu numbuh tambah tinggi. Kiri kanan lidah saya itu udah numbuh daging. Di luar dari benjolan ya, udah numbuh daging gitu. Aduh saya bilang kita berdoa aja, memang ya suami saya juga hamba Tuhan, jadi ya kita berdoa, kita percaya gitu. Terus saya bilang, kapan dong saya bisa makan nih? Apa yang harus saya buat? Dia bilang begitu. Ke dokter sini aja saya mempersalahkan, kenapa sih perekonomian negara lu kayak gitu banget kalau di Indonesia gini-gini. Ya dia juga nggak bisa ngejawab kan, dia hanya bisa mendengar keluhan istrinya gitu. Akhirnya saya banyak duduk diam, saya baca, ya saya larinya ke firman aja lah gitu. Saya nggak bisa menyalahin siapa-siapa, saya juga nggak tahu ini apa. Ini kalau di Indonesia mungkin masih bisa ke rumah sakit kan, ini Belanda loh. Iya kan, saya pikir ya udah inilah gitu. Tapi dia pun nggak bisa dapat apa-apa. Nah saya hanya dapat itu selama 2 bulan almost 3 bulan itu hanya dapat daftarin itu. Hanya dapat daftarin itu untuk kumur gitu. Karena dia bilang dia nggak ada apa-apa, sudah diperiksa apa darah pun bagus gitu kan. Nah akhirnya saya bilang ya udah mungkin ini sariawan ya Tuhan, saya klaim sendiri diri saya ini sariawan, saya bilang, tapi sariawan apa juga nggak tahu. Mau dibilang bakteri udah mati semua, udah nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kelihatan dagingnya malah kelihatan naik atas bawahnya itu sama benjolan sama model kayak kepala ular, aneh kan? Model kepala ular kan, masih ada kan gambarnya itu. Nah itu dimulai dari belakang telinga sini sampai di ujung, sampai ujung lidah itu. Akhirnya dokter kasih waktu saya lagi untuk kembali tanggal 26. Dia bilang, kamu minum obat ini kalau sampai kamu nggak ada apa-apa juga. 26 itu saya harus ada tindakan operasi. Saya bilang, Tuhan, kalau dioperasi, sedangkan visa saya sudah habis. Saya harus balik tanggal 1 Juli. Saya dapat balik ke rumah sakit itu di tanggal 26 Juni. Berarti kalau saya operasi 26 Juni, itu juga kan nggak mungkin nginep kan di sana kan, kita habis operasi kan pulang rumah. Kalau ada apa-apa, terus saya pikir gini, saya bilang sama suami saya, kalau saya operasi juga tanggal 26, terus tanggal 1 saya balik ke Indonesia. Oke, mungkin dalam beberapa hari mungkin karena obatnya masih ini sama saya balik ke sana kan udah perubahan cuaca lagi nih, apalagi yang terjadi. Kalau rumah sakit di Indonesia bisa handle lagi, kalau nggak bisa handle bisa lidah gue dia papain lagi kan gitu. Udahlah.
nggak usah dioperasi, aku bilang. Kita datang ke rumah sakit, suami saya udah bicara sama dokter, terus kata dokter, terus bagaimana menir, dia bilang gitu. Terus dia tanya saya nggak usah, nggak apa-apa, dia bilang, aku punya Tuhan yang dasar, aku pulang, nggak ada operasi, saya bilang gitu. Sudah, saya balik, tanggal 26 itu, akhirnya suami saya ini selesai ikut semua, dan saya nggak jadi dioperasi. Saya pulang dengan membawa itu di lidah saya. Sakit Nah, itu ya? saya sampai di Indonesia, saya diam, saya nggak ngomong sama adik-adik saya, keluarga saya semua, saya nggak ngomong. Aku bergumul sendiri dengan anak, dengan suami. Saya ketemu bejoan juga, saya nggak ngomong, hanya diam gitu. Saya juga sedia sedikit ini juga. Terus saya ketemu teman-teman di gereja, mereka bilang, kalau kamu kok berubah, kenapa sih nggak ngomong? Mungkin mereka pikir wah terjadi restorasi ini, padahal memang ada masalah di sini, gitu kan. Nah, pas waktu itu saya ada owner, kita janjian ketemu ya. Iya Bu, nggak janjian ketemu ada tempat. betul. Jadi kita cus ke Cibubur sama Ibu Joan, gitu. Nah, sampai di Cibubur kita ngobrol, saya banyak diam. Mungkin juga Pak Ondo juga bilang, nih Bu Pola biasanya cerewet kok tiba-tiba diem gitu kan. Apa Bu Pola nggak respons gitu kan, nggak interest. Nggak tahu kalau gitu. sakit ya. Saya lagi sakit, saya diem aja. Nggak kalau banyak Bu yang ngomong apa adanya aja. Yang bukannya kebiasaan saya gitu kan. Nah pas kami mau udah lagi ngobrol-ngobrol, udah presentasi kayak gini, terus ada minuman gini, aqua. Iya. Pak Ondo bilang cobalah. Kalau dia juga nggak tahu saya sakit apa, nggak ngomong apa-apa. Kita cuma dikasih namanya minuman sehat ya. Iya. Ya udah ini mungkin ya capek ya, ini ada minuman sehat dari Miora, ini produk kami yang baru gitu kan. Oke lah, kami ditetes itu. Punya saya ingat 9 tetes. Saya minum, Bu Joan semua minum, kami minum semua, saya minum. Saya juga nggak berpikir tentang apa yang harus terjadi dan efeknya kemana, saya nggak berpikir, saya minum. Terus Ibu Joan beli satu segitu. Tapi dibagi teman saya di mobil. Kenapa saya bagi? Bersyukur Bu. Bersyukur. Ada kesaksian jadinya. Iya. Ibu kasih satu botol itu sama saya, Ibu dapat member grup satu grup 35 orang ya nggak apa-apa. Yes. Nah, itu. Yes. Amin. Nah terus saya minum itu, sampai di rumah saya minum. Itu pun saya minum cuma sehari sekali loh. Hanya mau tidur malam saya minum, saya inget nih orang minum buat saya sehat gitu kan. Pulang dari sana pun saya belum diurut ya, badan benar-benar capek. Karena di sana kan ikut suami pelayanan terus. Itu baru pulang dari Belanda Ibu ya? Baru pulang itu. Jadi masih fresh itu. Iya. Langsung Nah, ke kantor ya? Badan capek sekali tuh. Nah akhirnya saya minum itu, kok berasa enak. Itu badan mulai hanya berasa di badan enak. Saya nggak rasa capek, cuma masuk pelayanan terus. Saya borong itu pelayanan, namanya saya udah cuti 3 bulan. Semua itu pelayanan ini saya nggak oper ke siapa-siapa. Saya full pelayanan. Tanpa saya pikir nih. Nah, tiba-tiba saya disuruh singer. Saya bilang, oke, aku singer. Saya bilang sama Bu John, Bu, kita nggak ketemu dulu ya, aku lagi ini di gereja. Oke, nggak apa-apa Bu Pola gitu kan. Nah, saya juga banyak kegiatan di gereja, belum kegiatan di lain-lain. Memang saya juga sebenarnya sedikit marah sama Bu Joan saat itu lagi, jadi memang nggak connect bener-bener, gitu kan. Nah, terus waktu saya selesai dari situ, pas hari yang kelima, hari yang keempat, saya berpikir, oh iya ya, saya kan sakit ya. Baru sadar, udah lancar. Terus saya kan punya amandel tuh yang suka nutupin ini saya kalau kecapean, salah minum. Saya udah teriak-teriak pelayanan capek, tiba minum air cuman dingin sedikit aja kena ini, nggak bisa. Itu pasti saya udah radang. Dan itu bisa sampai sebulan lagi pemulihan saya. Itu amandel itu. Kenapa saya bisa kayak gini ya? Terus jadi marah kan? Aku lihat lidah. Hah? Lidah aku kok enggak ada itu lagi gitu. Benjolan-benjolannya. Langsung saya telepon suami, dia baru bangun, benar-benar matanya mungkin dia pikir saya telepon di handphonenya enggak ini, saya telepon ke telepon rumah. Pagi-pagi masih jam 6 pagi belum jam bangun, telepon rumah udah bunyi, dia pikir aduh, kenapa lagi istri saya lagi berpikir tentang saya gitu kan. Aku bilang, sayang kamu percaya enggak? Aku tuh udah sembuh loh. Oh puji Tuhan. Dia nggak tanya, oh bukan puji Tuhan, dia bilang gitu. Puji Tuhan. Tapi kamu dengar dulu, kamu masih ingat sama grup kita waktu ke Israel, aku cerita lah semua gitu. Terus dia bilang, kamu ingat kata dia gitu. Nah, aku
ceritalah berkunjung ke sana, minum ini gitu kan. Terus hilang semua. Kamu lihat, kamu buka mata dulu, lihat lidah saya. Dia bilang gini, serius kamu? Ya ini serius, aku udah sembuh, aku nggak ke dokter. Aku bilang gitu, aku minum ini, aku kasih tahu sama dia begitu kan. Ya puji Tuhan, kata dia gitu. Ya udah, kita doa dulu. 2 hari setelah itu saya disuruh jadi MC. Itu ada kaum ibu, kita ada 600 orang. Acara di Cibubur, situ saya undang si Eda, tapi nggak datang, dia lagi sibuk. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, suara saya lantang dan nggak ada rasa sakit apa-apa lagi. Luar biasa. Terus saya itu nggak bisa berdiri. Kalau saya tanya ibu udah sakit apa, pasti punya penyakit. Tapi saya mau bilang, saya punya asam urat, saya punya kolesterol. Terus saya tuh penyakitnya nggak bisa tidur. Bertahun-tahun saya nggak bisa tidur siang. Kalau tidur malam tuh itu jam 2 malam baru bisa tidur. Bertahun-tahun ya, Bu? Iya. Luar biasa. Itu penyakit yang susah untuk, mungkin yang saya pikir apa ini turunan kali ya. Nggak susah tidur. Turunan. Tapi saya kalau kumpul sama keluarga kan nggak ngomong. Tapi saya lihat mama kok tidurnya enak, kok saya kena enggak gitu kan. Nah, saya pernah ngomong sama Mami Poni, Mami aku udah susah tidur. Iya itu karena udah umur. Mami cuma ngomong gitu waktu meninggalnya si keluarga yang di Duren 3 itu. Nah, ternyata saya selesai selidiki, anak saya bilang gini, "Ih, Mami loh semenjak minum itu, Miora itu, Mami tidur sampai ngorok." Serius, Mami ngorok gitu. Iya, Mami tuh sampai ngorok loh. Dedek sampai nggak bisa tidur, kata Dedek, Mami ngorok, kata Dedek. Puji Tuhan gitu kan. Iya, terus Iya, saya jauh lebih fresh. terus saya itu punya penyakit asam lambung. Ini kalau lihat ini bekas tusukan-tusukan. Kalau saya ke kantor dulu, kalau udah asam lambungnya naik itu Keramat 128 itu rumah sakit langganan saya. Itu saya pasti parkir di situ, masukin obat dulu, infus dulu 1 botol, baru saya lanjut ke kantor karena kantor saya ada di Keramat Raya ya. Oh ya. Nah, sekarang itu yang saya hindari makanan yang asam-asam. Saya nggak bisa. Jadi di Belanda tuh kalau ke suami saya beli buah misalnya kayak anggur, jeruk, nggak bisa makan. Karena itu pasti naik, dia bereaksi. Gitu. Tapi semenjak dengan saya konsumsi Miora, hanya dalam 1 minggu itu, lutut saya nih nggak bisa berdiri. Kalau saya boro-boro mau lipat begini nggak bisa Kak, nggak bisa. Mau pakai sepatu kayak Kalisa dalam rumah kayak gini nggak bisa. Pasti kalau mau kendalanya apa? Bukan injak sakit. Kalau saya udah melangkah banyak pakai sepatu kayak gitu, saya mau lipat begini, mau naik tempat tidur sakit, kayaknya urat saya ketarik. Ini tempurung nggak bisa ngapa-ngapain sebelah kanan saya. Lutut ya. Tapi semenjak Miora, saya udah nggak berasa sakit ya, namanya kolesterol yang biasa saya ini feeling kadang-kadang pusing ya kurang karuan gitu ya. Terus naik tangga, rumah saya kan ada tangganya, itu saya jarang, saya pasti hanya di kamar bawah, nggak pernah naik ke atas. Paling dari teriak anak saya aja, Mami mau makan, Mami pada dapur di atas gitu. Nah semenjak itu Kak saya sekarang bisa pelayanan berdiri. Awalnya saya coba 7 cm, ya kan? High heels. Karena saya pendek, yang singernya kan tinggi-tinggi ya. Saya coba di 9 cm. Bisa. Kalau singer kan kalau pas orang-orang Batak yang leel, goyangnya kan nggak berhenti-berhenti kita. Iya, pastilah ya. Bergoyang. Semua yang namanya saya udah merasa apa-apa. Luar Saya biasa. kemana-mana pun saya bisa. Saya mau mandi malam pun udah oke. Biasa kalau nggak malam masuk angin, sekarang nggak ada masalah. Padahal 3 bulan di Belanda itu, Ibu. 3 bulan saya berobat itu ya. nggak cover itu ini saya Masalah yang lidah, di iya, lidah iya. saya. Tapi sekarang ya Iya, Sudah. iya. sembuh. Itu Iya. foto yang saya kasih Eda itu yang itu penderitaan Wah, saya. itu ngeri kan Iya, iya. kaget lihat tuh. Itu ada kepala ular bercabang Jadi Iya, kayak iya. ini kayak gitu. kayak ada numbu Nah, seperti daging-daging. itu. Jadi kegunaan manfaat dari Miora itu bukan saya dengar apa kata orang, tapi saya ngalamin sendiri. Jadi kalau memang ini nggak usah ragu-ragu. Yeah. Sekarang saya bisa pakai apa namanya? Pakai sepatu yang tinggi. Saya naik tangga tiap hari karena ini Yes. saya sembuh. Luar biasa. Ya, pastinya kita dengan doa juga ya. Tuhan Yesus lewat ini. Amin, amin, amin.
Iya. cara Tuhan sendiri. Asal kita yakin. Coba kalau saya operasi kemarin di Belanda, Iya, betul. apa yang terjadi tidak saya ini? Iya, iya, iya. Iya, mau nyanyi mungkin susah jadinya ya. Iya Bu, sama-sama, sama-sama Bu. Sama-sama Ibu, luar biasa. Amin. Terima kasih testimoninya Bu. Makasih. Sehat terus ya Bu. Ya, terima kasih.